sampaikan. Kemudian ini Ustadz ada pertanyaan lagi Ustadz, mungkin ini juga berkaitan dengan, kita-kita yang berada di, Eropa khususnya. Bagaimana Ustadz hukumnya jika kita buka rekening di bank ribawi, hanya digunakan untuk mempergunakan fasilitas-fasilitasnya saja, uang yang tertinggal hanya misalkan hanya 50.000 saja Ustadz, agar tidak ditutup rekening. Bagaimana itu Ustadz hukumnya? Mohon pencerahannya, syukran. Nah, barakallahu fikum. Ya jamaah, ini masalah penting ya. Meletakkan uang kita di bank itu masalah penting. Kenapa? Karena sekarang semua transaksi pakai bank. Apalagi kalau bicara jual beli online. Kita tuh harus taruh uang di sana. Kita mau punya uang, apalagi kalau kita bicara, kita mau naik tol sekarang ya. Engkau punya uang cash 1 miliar, nggak bisa terbuka tuh. Pintu tol tuh nggak bisa terbuka. Kecuali engkau harus simpan uang terlebih dahulu. Mungkin sekarang ada e-tol. Kalau sekedar kita naruh uang di bank, hanya untuk kebutuhan kita. Memang butuh. Nggak bisa dikatakan, oh nggak perlu, perlu. Kalau dikatakan sekarang perlu, perlu. Ketika perlu, maka letakkan di sana yang sesuai dengan kebutuhan. Namun tatkala ada pilihan, ada bank yang riba, ada bank yang tidak riba, maka kita pilih bank yang tidak riba. Kalaupun kita di bank yang riba, bank konvensional tadi, kalau bisa, akadnya kita minta nggak ada riba. Kan dikatakan nanti akan dapat ini tuh nggak. Anda nggak mau. Oh, kalau seperti itu harus bayar fasilitas, nggak ada masalah. Yang penting akad awalnya kita bikin kesepakatan kalau kita nggak mau sama riba. Karena bedanya jamaah, kalau kita pinjam uang dari bank, kita itu memberi makan riba kepada bank. Tapi kalau kita menaruh uang di bank, kita itu yang makan riba. Kenapa? Karena kita yang meminjamkan uang ke bank yang memberikan bunga kepada kita. Jadi kita yang makan riba. Terus gimana Ustaz? Akadnya antum menyetujui hal itu. Seharusnya kita nggak mau. Kecuali nggak bisa dan nggak bisa Ustaz. Ya udah. Ketika nggak bisa berarti ada riba di dalam muamalah tersebut yang antum harus bersihkan. Ingat, menyimpan uang di sana jangan banyak-banyak. Tadi disebutkan hanya 50.000, Masya Allah. Ada orang yang letakkan uang di sana 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar. Dia mengatakan, Ustadz, ana sama sekali Ustadz tidak ada niat untuk membungakan uang ana. Nggak ada sama sekali ana punya niat itu. Hanya untuk keamanan. Tahukah engkau bahwa dengan engkau meletakkan uang 10 miliar di sana, engkau itu jadi member priority. Karena engkau telah memberikan fasilitas kepada bank. Uangmu itu jadi modal bank untuk dipinjamkan kemana-mana. Jadi riba mereka itu akan semakin bergerak cepat karena uang kita. Maka antum harus tahu, antum ini sedang meminjamkan uang. Orang menabung di bank itu namanya menabung, tapi sebenarnya bukan menabung, kita dipinjam uang kita sama bank. Makanya orang itu berhak untuk memakai uang kita. Dipakai ini, pakai itu. Maka kalau engkau punya uang yang dibekukan, yang tidak dipakai, lebih baik engkau investasikan untuk beli tanah, beli ini, beli itu. Atau engkau beli berangkas besi, taruh di sana. Engkau belikan emas, taruh di sana. Kalau kembali kepada pertanyaan tadi, ketika dia memang perlu dan dia taruh uang di sana secukupnya, memang yang memang digunakan ya untuk transfer, untuk beli barang ya, bukan beku. Karena bank itu tahu dengan semua rekening yang ada. Rekening fulan, oh uangnya ini nggak tetap. Memang banyak duitnya, anggap duitnya 100 juta di sana. Tapi nanti sepekan habis duitnya. Tahu-tahu baru balik lagi, seperti itu dia. Itu bank nggak akan pinjam uang itu. Karena takut uang ini dipakai. Tapi dia tahu ada uang-uang yang memang tidak digunakan. Sehingga kadang-kala bank itu menawarkan sesuatu yang lebih nyaman buat nasabah. Gimana kalau di deposit? Deposit itu nggak boleh diambil sampai waktu tertentu. Maka hendaklah akadmu yang jelas dan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah tahu dengan niat kita kenapa kita taruh uang di sana. Hadza wallahu a'lam bissawab.